Baterai HP Android umumnya memiliki batas waktu pemakaian tertentu dan ini jarang banget dibahas sob ya. Mungkin kamu pernah menemukan handphonemu mati sendiri atau restar-restar, atau handphonemu hanya bisa hidup kalau sambil dicas. Atau parahnya lagi, tiap kali handphonenya dinyalakan selalu stuck di pengisian daya, minta dicolokin cas, maunya dicas terus, mau dipakai dicas lagi, mau dipakai dicas lagi, belum kering minta lagi, lama-lama engkol lututnya jatuh sendiri. Nah, kali ini Ani akan suguhin ke kalian cara cek kelayakan baterai yang masih bisa digunakan dan yang sudah tidak bisa lagi digunakan. Let's go! Oke, jadi untuk memastikan kerusakan baterai di HP Android apakah masih layak digunakan atau sudah tidak bisa lagi digunakan sama sekali, Ane pakai alat yang seperti ini sob ya. Alat yang Ane rakit sendiri, murah meriah. Alat ini bisa tahu rusaknya baterai HP Android, dan alat ini bisa hanya menggunakan baterai, cas laptop, cas HP, power bank, bisa dicolok langsung di laptop atau PC, dan bisa juga menggunakan aki karena menggunakan tegangan input 3,7 volt sampai maksimal 24 volt. Bisa digunakan langsung sebagai alat kejut baterai, penghancur short, dan pengecek kapasitas baterai. Gimana cara kerjanya? Seperti ini, kita pasang dulu dan aku colokinnya ke power supply di tegangan 5 volt. Nah, karena jelang Natal dan tahun baru, Ane putarin lagu-lagu Natal buat kalian. Cekidot. Nah, kita sudah pasang semua dan mengatur tegangan outputnya atau tegangan keluar ke tegangan standar untuk perbaikan khusus handphone sob ya. Jadi kalau untuk perbaikan handphone di power supply-nya atau peralatan perbaikan untuk handphone, tegangan standarnya ada di tegangan 5 volt untuk perbaikan hardware. Beda lagi kalau untuk menyalakan sebuah handphone menggunakan tegangan 4,2 volt gitu. Jadi kali ini Ane akan nyervis HP Oppo yang kondisinya seperti ini. Kalau HP Oppomu kondisinya seperti ini, selalu masuk mode pengisian daya, meski dicolokin casnya tetap minta dicolokin casnya, dan seperti ini terus sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Tenang sob ya, nggak usah terlalu panik. Langkah mudahnya untuk semua seri HP Android, kalau kendalanya seperti ini cukup kamu ganti baterainya, selesai masalahmu. Tapi menurutku ya sob, sayang baterainya kalau diganti ya, apalagi dibuang. Kalau kondisi badan baterainya masih bagus, nggak hamil, kenapa harus diganti sob ya? Nah, untuk mengecek baterai yang kondisinya tidak bisa diisi menggunakan pengecasan lewat handphone, kamu bisa lakukan trik ini. Kita bongkar dulu handphonenya. Nah, sekarang kita mulai dari langkah pertama dulu sob ya, yaitu mengecek baterai handphonenya dengan cara kita bongkar dulu kepala baterainya biar kita leluasa mengecek langsung ke badan baterainya dan menghindari kerusakan soket kalau kita jepit ke soket baterainya gitu. Nah, kita bongkar dulu sob ya. Oke, kalau sudah berhasil kamu bongkar kepala baterainya seperti yang aku lakukan ini, bisa kamu lihat sendiri seperti ini tampilan kepala baterainya. Nah, di sini kita bisa lihat jalur yang langsung masuk ke baterainya. Hanya dua jalur, plus dan minus, ya kan? Nah, jalur itulah yang akan kita gunakan untuk mengecek kualitas baterainya. Apakah masih bisa mengisi daya ataukah sudah tidak bisa lagi mengisi daya? Apakah masih kuat menembak tegangan ataukah sudah impoten? Seperti itu. Bukan hanya manusia saja yang impoten, baterai juga bisa impoten sob ya. Oke, kita lanjut sambungkan ke power supply di mode pengecasan kapasitas baterai, dan sudah Ane atur di power supply-nya, tinggal disambung ke baterainya.
Kalian perhatikan di layar power supply-nya. Di layar power supply-nya menunjukkan angka di 3,8 volt, ya kan? Kalian perhatikan. Dan hanya mentok di 3,8 volt, nggak bertambah dan nggak berkurang sob ya. Kalian perhatikan sendiri. Nah, kalau baterai handphonemu menunjukkan angka seperti ini saat kamu colokin di power supply, sudah otomatis baterai handphonenya divonis impoten oleh dokter kelamin gitu. Tidak ada solusi pengobatan untuk penyakit seperti itu pada baterai HP Android kecuali kamu ganti baterainya, dan itu harus. Karena kenapa? Ya karena arus tegangan baterai untuk semua seri HP Android menggunakan tegangan output atau tegangan keluar yang normalnya sekitar 4-4,2 volt. Kalau di bawah tegangan 4 volt, HP-nya tidak akan pernah bisa hidup. Kecuali HP center karena HP center menggunakan tegangan 3,7 volt gitu. Kalau HP Android tidak akan pernah bisa hidup sob kalau menggunakan tegangan 3,7 sampai 3,9. Untuk tegangan HP Android seperti yang aku bilang tadi menggunakan 4.0 sampai di tegangan 4,2 volt. Nah, sekarang kita ubah modenya di power supply-nya ke mode pengisian daya atau mode kejut baterai. Kemudian kita atur ke 5 volt, standar tegangan pertelekomunikasian gitu. Oke, sudah. Kamu bisa lihat di layar power supply-nya tegangannya 5 volt, ya kan? Kita sangga-sangga dulu sob ya, biar kamu bisa lihat dengan jelas dan serius kalau disangga-sangga sob ya. Pakai guling. Anjay. Akan sangat-sangat memuaskan. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambung ke baterainya. Seperti ini penjelasannya. Oke, kamu perhatikan di layar power supply-nya sob ya. Kalau disambung ke baterai, nilai voltnya akan turun. Perhatikan, kalau kita tembakan 5 volt dan tadi kita sudah lihat isi baterainya 3,8 volt, ya kan? Di layar power supply-nya saat kita tembakan tegangan, nilai voltnya akan turun ke 3,9 volt. Itu nilai input atau tegangan yang masuk ke baterai. Sementara yang warna biru menunjukkan angka 3,8 ampere, menunjukkan isi kapasitas baterainya. Nah, bisa kita simpulkan kalau baterainya masih bisa mengisi daya dengan normal. Tapi baterainya tidak mampu mengeluarkan tegangan 4,2 volt, tegangan murni untuk menghidupkan HP Android. Maksudnya baterainya bisa menampung tegangan sob ya, tapi tidak kuat menembak tegangan. Jadi kita vonis baterainya rusak total. Tapi jangan dibuang dulu sob, masih bisa digunakan untuk barang elektronik lainnya yang menggunakan tegangan 3,7 volt gitu. Jadi kalau baterainya sudah mengalami kerusakan seperti ini sob ya, tidak akan ada gunanya lagi di jumper, fuse atau sekring baterainya. Karena yang bermasalah atau rusak di bagian badan baterainya, sudah lembek-lembek gitu sob baterainya. Dan karena lagi pesanan baterai ini tidak kunjung tiba, sudah seminggu Anda pesan baterai HP ini tak kunjung datang juga. Jadi Anda tidak videokan cara ganti baterai HP Oppo ini sampai menyala. Jelasnya seperti yang Anda bilang tadi di awal, ganti baterai permasalahanmu selesai. Aku hanya nunjukin ke kalian cara ngecek baterai yang rusak, yang masih bisa digunakan dan yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau ada yang belum jelas dengan isi videonya atau ada unek-unek buatku, kamu bisa coret-coret dinding kolom komentarnya. Dan untuk video perakitan power supply yang aku gunakan ini, kamu bisa cek di kolom deskripsi video ini. Video lama sob ya. Nah, seperti itulah cara aku ngetes kualitas baterai. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat sob ya. Tetap semangat, saya Ampo, see you, dadah semua.